Halo Tribuners, bersama saya Asep Abdullah Rawi dari tribunsolo.com. Kali ini kita bertemu lagi dalam acara Tribun Solo On Cam. Nah, pagi ini kita akan berbincang dengan juru bicara Satgas COVID Rumah Sakit Universitas 11 Maret Surakarta, Dr. Tonang Dwi Ardianto. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Sehat, Dok, ya? Alhamdulillah sehat Mas. Mumpung masih momen Lebaran, minal aizin wal faizin, Dok. Amin, amin, amin. Ya, Amin, semoga amin, selalu amin. sehat gitu, Dok. Nah, Amin, kita amin. akan berbincang ya soal J, informasi yang terbaru soal corona, yaitu yang pernah ada di J. perkembangan yang ada di Solo. Nah, Dok, khususnya untuk apa namanya tes PCR gitu ya, PCR gitu. J. Nah, bisa diceritakan nggak, Dok, di rumah sakit UNS itu sebenarnya menangani apa namanya, kalau saya lihat ini kan membludak ya beberapa hari J. ini gitu ya, Ya, J. sampai hampir 200 dan mungkin ini di stop atau enggak. Nah, ini sebenarnya Universitas apa UNS ini sejak kapan, Dok, bisa menangani PCR? Mungkin salah dua ya di antara yang ada di Solo gitu, seperti itu, Dok. J. Baik. Rumah sakit UNS itu mendapatkan penugasan dari Kementerian Kesehatan Ya. dengan surat keputusan nomor 216 2020 untuk menjadi laboratorium pemeriksa COVID-19. Ini kami terima dulu di tanggal 26 Maret 2020, dan kami mulai persiapan sekitar 2 pekan, dan kami mulai menerima pemeriksaan pada tanggal 13 April 2020 sampai sekarang. Nah, berarti artinya sampai sekarang ini sudah berapa spesimen nih, Dok, yang artinya masuk Oke, ke rumah sakit gitu? oke, baik. Ini agar datanya itu otentik, saya buka langsung di sistem kami ya. Sampai saat ini kami telah menerima sampel sebanyak sampai detik ini ya, yang sudah tercatat 3.035 sampai Hanya saat ini. Solo atau Oke. semuanya, Dok? Atau Ini memang daerah-daerah lain? agak berubah-ubah. Di awal dulu kami mendapat tugas untuk wilayah Solo Raya. Kemudian karena waktu itu memang yang melayani baru di Jogja, ya untuk Jogja, untuk Jawa Tengah baru kami dengan Solo Tigo. Ketika mulai berjalan, maka sekitar awal Mei, mulai ada beberapa yang lain yang dibuka, maka ada perubahan zona. Kami mendapat zona di Surakarta, kemudian Boyolali, Klaten, Sukoharjo, ya ditambah dengan sempat dengan Pekalongan, dengan Tegal, dan Wonosobo. Sempat juga kami ditambah dengan Blora. Jadi memang ini sesuai situasi perkembangan. Ketika lab yang bisa meriksa tambah banyak, kami juga berubah sedikit lagi. Kan misalnya pas kabupaten yang pas banyak, kita bagi biar tidak terlalu numpuk satu tempat. Begitu. Artinya sejak Maret sampai dengan akhir Mei sudah 3.000. Nah, Jadi ini sejak sebelum 13 April ya, 13 13 April gitu April ya, sampai hari ini kan sudah 3.000. 3.035. Nah, nah sebelum kita lanjut Ya, kepada pertanyaan selanjutnya gitu, ya. agar artinya Tribuners itu tahu sebenarnya tes PCR itu pentingnya seperti Oh apa nih, begitu. Dok? Gitu Oke. seperti apa? Apa Dan bedanya? Mungkin apa bedanya dengan tes swab gitu seperti itu, Dok? Mungkin bisa ngeten. Baik. dijelaskan dan fungsinya seperti itu, Dok. Nggih, nggih. Jadi ngeten ya, teman-teman juga biar lebih mudah memahami, memang pemeriksaan untuk COVID itu ada beberapa macam. Namun sebelumnya saya ingin sampaikan dulu pelan-pelan. Sebetulnya pemeriksaan laboratorium itu merupakan bagian dari urutan ketika seseorang itu menjalani pemeriksaan kesehatan. Pertama tetap harus melalui dulu dengan yang namanya anamnesis. Anamnesis ini sifatnya adalah untuk menggali informasi, apakah ada keluhan apa, apakah misalnya baru dari perjalanan daerah mana, atau mungkin ada kontak dengan siapa. Ini adalah bagian dari anamnesis.
Setelah anamnesis ini kemudian kita masuk ke pemeriksaan fisik. Nah, kemudian dilihat tadi, kalau misalnya saya itu mengeluh demam, saya mengeluh batuk, saya mengeluh sesak nafas, nanti diuji dengan pemeriksaan fisik. Apakah betul memang suhunya berapa derajat, kemudian pernafasannya apakah ada hambatan, itu diuji dengan pemeriksaan fisik. Nah, setelah dua itu, dan mulai masuk ke pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini ada yang sifatnya masih pemeriksaan penunjang yang sifatnya umum, misalnya di foto ronsen, di periksa laboratorium, itu bagian dari pemeriksaan penunjang. Nah, kalau nanti dari urutan tadi itu, anamnesisnya ada indikasi, ada informasi penting, pemeriksaan fisik membuktikan memang ada tanda, sesak nafas, batuk, demam, dan sebagainya, dari foto torak, dari lab darah, itu terlihat memang curiga ke COVID, nah baru ada pemeriksaan khusus COVID. Nah, pemeriksaan khusus COVID ini untuk mudahnya itu terbagi dua jenis. Ada yang sifatnya menggunakan PCR atau PCR itu, ya, dan ada yang menggunakan rapid test. Ini kan untuk mudah. Nah, PCR ini pemeriksaannya berbasis pada menemukan yang namanya RNA dari virus COVID. Ya, RNA itu untuk mudahnya adalah kode genetik atau kode genetik dari virus COVID. Disebut kode genetik berarti kalau nanti ketemu kode genetik itu berarti ada virusnya. Itu mudahnya demikian, ya. Nah, cara memeriksa PCR inilah dia perlu melakukan pengambilan sampel dari nasofaring. Nasofaring itu adalah bagian dari bagian paling belakang dari hidung ini. Kalau dimasukkan ke sana, akan tembus nanti masuk nasofaring, diambil. Nah, ini namanya swab seperti ini. Ini namanya swab. Swab itu cara mengambil sampel untuk dilakukan nanti pemeriksaan dengan PCR. Nah, dengan PCR ketemu apakah ada kode genetik RNA virus. Kalau ada, berarti virusnya ada. Nah, nanti di belakang kita akan bahas lagi untuk barangkali sempat mendengar beberapa informasi yang agak baru ini ya, tapi nanti dulu. Sekarang yang rapid test dulu. Kalau rapid test ini digunakan untuk mendeteksi adanya antigen dan antibodi. Antigen antibodi ini adalah semacam protein. Kalau antigen itu diperoleh dari proteinnya virus, kalau antibodi itu diperoleh dari proteinnya orang yang terinfeksi. Nah, itu dengan rapid test ya ke sana. Nah, berarti memang antara PCR dengan rapid test itu semua ada fungsinya, semua ada tempatnya, tidak untuk saling menggantikan, tetapi saling melengkapi. Nah, ini perlu kita tekankan. Maka orang bertanya, ini bagusnya rapid test atau PCR? Itu jawabannya tidak bisa, karena memang tidak soal bagus-bagusan, tapi soal kalau dua-duanya bisa saling melengkapi. Kalau salah satu berarti belum cukup lengkap. Begitu bahasanya demikian. Oke. Nah, ini dulu mungkin gambaran awal begitu dulu. Monggo, ada pertanyaan lagi enggak? Berarti artinya secara awam ini PCR sangat penting sebenarnya, Dok ya. Ya, PCR itu berarti kalau kita temukan PCR-nya positif, berarti indikasinya masih ada virus di dalam tubuh orang tersebut. Berarti artinya kalau bisa masih artinya kalau positif itu berarti dia memang sudah kena gitu. Iya, kalau PCR positif berarti orang itu sudah terinfeksi virus COVID dan virusnya masih ada di dalam tubuhnya. Di dalam tubuh gitu ya. Ya, kalau virusnya masih ada berarti masih bisa menular. Nah, ini yang penting, ya, masih bisa menular. Kalau nanti dibuktikan dengan PCR bahwa virusnya sudah tidak ada, maka berarti sudah tidak menular. Itu untuk PCR. Nah, Dok, untuk rapid test, ya. monggo lanjut lagi. Ya, monggo, Dok. Oke. Nah, untuk rapid test ini sebetulnya untuk membantu kita menguji bagaimana tubuh merespon masuknya virus itu. Kalau rapid test antigen, sebentar ini juga saya jelaskan dulu. Sebelum ini orang kalau mendengar kata-kata rapid test, itu sebetulnya mengacu pada rapid test antibody. Ya, jadi rapid test imun ya, Dok ya, itu, imun ya. Betul, untuk menguji bagaimana sistem imun kita merespon masuknya virus. Kalau responnya bagus, maka akan terbentuk antibodi. Sehingga kalau orang di rapid test antibodi kok reaktif, itu artinya ada antibodi. Nah, antibodi ini berarti apa? Oh, kalau begitu, orang ini sempat kemasukan virus, kemudian tubuh melawan dengan membentuk antibodi. Jika demikian, maka kalau rapid testnya reaktif, itu
belum tentu virusnya masih ada. Oh. Karena yang ada adalah antibodinya sudah ada, tetapi virusnya mungkin masih, mungkin juga sudah bersih. Nah, untuk mengujinya perlu dilakukan PCR tadi untuk melihat virusnya masih ada atau virusnya sudah bersih. Nah, itu begitu ceritanya, Mas. Nah, sekarang ini mulai semalam saya ditelepon dari gugus tugas, disampaikan bahwa informasi penting, pemerintah sudah dalam 1-2 hari ini akan membagi sekian ratus ribu rapid test, tapi yang tipe antigen. Nah, ini agak beda. Antigen. Berarti Ya, tidak pengambilan darah ya, Dok? tidak. Kalau Beda ya? rapid test antigen ini menguji antigen yang berasal dari virus. Nah, untuk dapat menguji antigen dari virus, maka sampelnya adalah swab, sama dengan PCR. Iya. Sampelnya sama dengan PCR. Bedanya dengan PCR adalah, kalau PCR itu perlu alat khusus, perlu tenaga khusus yang terlatih, perlu tempat khusus. Kalau rapid test antigen ini lebih mudah daripada PCR. Memang sama-sama menggunakan swab, ya, pengerjaannya juga ada di laboratorium, tetapi tidak membutuhkan peralatan yang canggih, serumit PCR. Hasilnya juga lebih cepat, karena dengan rapid test antigen ini hanya dalam waktu 15-20 menit langsung sudah ketahuan. Kalau kita meriksa PCR kan waktunya bisa lebih lama. Barangkali kan bisa kadang sampai 3 berapa sampai hari 4 begitu hari ya. ya. Nah, makanya ini suatu kabar penting bahwa sekarang ya. pemerintah sudah mulai menggunakan juga rapid test antigen. Nah, nanti kita akan usulkan sifatnya adalah kombinasi. Orang itu dicek secara simultan, rapid test antigen sekaligus rapid test antibody. Itu usul kami usulkan ke gugus tugas. Dengan demikian, nanti akan jadi hasilnya saling melengkapi. Kalau rapid test antigennya reaktif, oh berarti ada virusnya masih aktif. Ya. Gitu. Kalau rapid test antibody yang reaktif, berarti ini antibodinya. Nah, berarti dua-duanya akan berikan keterangan pada kita. Kalau hanya rapid test antigen saja yang reaktif, rapid test antibody-nya masih belum reaktif, berarti virusnya masih aktif. Tapi kalau nanti dibalik, rapid test antigennya sudah tidak reaktif, tetapi rapid test antibody-nya yang reaktif, berarti orang ini sudah pernah kena virus COVID, tapi sekarang sudah bersih virusnya. Artinya sudah tidak menular lagi. Ini penting. Supaya kalau di masyarakat, itu kita menghindarkan stigma. Selama ini kita kan terjebak pada stigma bahwa kalau rapid test, bahkan kadang-kadang salah kaprah ya, salah kaprah nyebut begini, rapid testnya positif, oh berarti dia nular. Lah ini kita kan gitu. kasihan. Kalau nanti sudah bisa kita buktikan bahwa orang ini itu rapid test-nya itu reaktif. Tapi rapid test antigen sudah tidak reaktif lagi. Ini berarti risiko nularnya sudah kecil karena berarti virusnya sudah bersih. Nah, ini kan kita membuat kita lebih tenang ya. Juga misalnya nanti sekarang untuk kepentingan orang mau pergi ke luar kota kan sekarang harus pakai syarat ya. Harus pakai syarat pemeriksaan. Kalau suruh PCR kan lama. Gitu. Kalau disuruh rapid test antibody, sebetulnya tadi, rapid test antibody itu baru satu sisi. Hanya mengatakan sudah pernah terinfeksi, tapi kan tidak mengatakan virusnya ada atau tidak. Bahkan rapid test antibody yang non-reaktif pun, itu tidak berarti pasti bebas virus. Maka sebetulnya kita usulkan, syarat untuk perjalanan itu sebaiknya adalah simultan, yaitu antara rapid test antigen dan rapid test antibody secara simultan, sehingga informasinya lengkap. Yang hasilnya cepat ya, yang hasilnya cepat. Sekaligus bisa juga dilakukan sesaat sebelum berangkat. Artinya di bandara kalau perlu ada pos untuk pemeriksaan ini, sehingga orang itu hasilnya adalah hasil hari itu. Karena begini, kami juga sampaikan hati-hati. Kan sempat ada berita bahwa untuk perjalanan itu syaratnya kalau menggunakan surat PCR berarti berlakunya 7 hari. Kalau yang menggunakan rapid test berlaku 3 hari. Sebetulnya harus hati-hati. Yang disebut berlaku itu adalah suratnya. Tetapi kalau hasil pemeriksaannya itu sebetulnya hanya berlaku saat itu. Artinya kalau Anda diperiksa PCR swab-nya diambil hari ini, hasilnya adalah negatif, itu ya hanya untuk hari ini. Habis diambil swab-nya, tiba-tiba ketularan, bisa terjadi. Nah, gitu kan ya. Nah, hasil rapid test juga sama, dicek hari ini juga berlaku untuk hari ini. Nanti habis itu tidak berlaku seperti kan begitu. Makanya harus hati-hati. Nah, ini akan kita bahas setelah ini. Nanti, ya. Nah, ini tadi kembali lagi ke PCR ya, Dok ya. Nah, sebenarnya kalau
rumah sakit UNS ini kan belum menerima secara umum ya dok ya, artinya melalui instansi misalnya dari pemerintah kota kemudian mengirimkan spesimen ke rumah sakit UNS. Nah ini benar Oke. nggak dok sebenarnya? J, memang bunyi dari SK Menteri itu sampai saat ini mengatakan bahwa kami menerima pemeriksaan PCR ini adalah dari Dinas Kesehatan dan rumah sakit. Rumah sakit itu maksudnya untuk pasien yang dirawat karena dugaan COVID. Kalau dari Dinas Kesehatan adalah karena hasil misalnya Dinkes melakukan pelacakan ya atau Iya, tracing istilahnya ya. kontak tracing. Maka orang-orang yang diindikasikan atau dikhawatirkan terinfeksi dikirim pada kami oleh Dinkes. Selama Oh, ini dua itu sumbernya. Hanya kemudian kan muncul sejak sebetulnya sudah agak berawal sejak di bulan Mei awal sebetulnya bahwa untuk perjalanan antar kota itu diharapkan melakukan pemeriksaan. Nah ini kita agak kikuk jadinya karena mm, kami kan dalam SK-nya tidak boleh menerima dari luar tadi secara ya. umum gitu. Nah ini kami kemarin begitu ada aturan baru ini kami sudah berusaha konsultasi ke Iya, Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan untuk mohon kami diberi kepastian. kepastian. Ini ada kebutuhan masyarakat, ya karena ada aturan untuk harus Mm-mm. punya perusahaan, tetapi kami terikat pada SK tadi. Nah, ini kami sedang Oh gitu. menunggu jawaban Mm-mm. supaya nanti kita melangkahnya tidak salah, J, Mm-mm. sehingga tidak melanggar aturan, tapi juga bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Mohon doanya semoga segera ada pastian, J, sehingga Mm-mm. kami bisa segera menyampaikan lebih jelas. Kalau misalnya melayani bagaimana caranya kami akan sampaikan. Tapi untuk saat ini memang Mm-mm. kami masih belum berani. Belum Nanti kan berani. dianggap Mm-mm. kita istilahnya DCI ya, Ya. melangkahi, mendahului kan Mm-mm. kesehatan. Berarti artinya ini akan menjadi kabar baik ya dok ya untuk masyarakat ya. Artinya Semoga, kan ini semoga. masyarakat yang sering berpergian jauh, yang biasa tadi membutuhkan beberapa elemen surat ya, diantaranya Iya, tadi surat untuk PCR itu izin ya. keluar masuk, Iya, diantara isinya itu PCR. Nah, nanti mungkin akan bisa ada titik terang ya di ini iya, kan kebingungan nih, saya mau ke rumah sakit mana dan sebagainya, kan tidak semua rumah iya, sakit punya betul, sumber daya, kemudian betul, iya, peralatan dan sebagainya. Nah, salah satu yang selama ini bisa melakukan uji tes PCR ini rumah sakit UNS. Nah, dengan iya. 3.000 dok. Nah, sebenarnya dengan 3.000 tadi ya yang sudah Oh, diterima ini ngeten, 3.000 itu kan kumulatif ya, kumulatif artinya gitu ya. sejak awal. Kami Sejak setiap awal. hari tetap memeriksa, kami punya kapasitas sampai 150 sebetulnya Oh, setiap setiap hari ya hari. dok ya gitu. Ya, ya dulu awal-awal kami masih baru sehari baru ya belum sampai 50. Heeh, Dan lama-lama kita bisa naik ke 75. heeh. Dan setelah kita lebih terampil kita bisa 100 gitu ya. Nah, sekarang ini kami pada titik untuk bisa melayani 150 per hari. Hmm. Dok Sebenarnya dengan dari segi itu kita mampu melayani. Ya, hmm, tadi kan secara aturan kan kami harus menunggu izin tadi ya, hmm. begitu. Dok dengan melayani 150 setiap hari artinya bisa melakukan uji itu. Nah, ini sumber daya manusianya di rumah sakit seperti apa, Dok? Kalau sumber daya manusia kami alhamdulillah banyak terbantu juga oleh teman-teman dari Fakultas Kedokteran UNS maupun Hmm. dari Fakultas MIPA. Karena sebenarnya pengerjaan PCR ini erat kaitannya antara orang-orang kedokteran dan orang-orang biologi. Hmm. Maka kami juga dibantu dari FK UNS maupun juga dari jurusan biologinya MIPA UNS. Jadi ini kan Hmm. pekerjaan PCR di rumah sakit UNS adalah kerja bareng se-UNS ya Oh, sana. gitu ya. Yang kedua, 150 itu sebetulnya angka kecil. Oh, gitu, Dok. Karena sebetulnya dalam target kita menghadapi pandemi COVID itu, harapannya adalah bisa memeriksa PCR pada minimal 1% dari seluruh penduduk sebetulnya. Jadi kalau mau kita mudahnya menghitung, Hmm. harusnya untuk setiap 1 juta penduduk itu, Oke. kita bisa meriksanya itu minimal adalah 10.000. Setiap Itu hari. berarti, nah, artinya ada 10.000 orang Oh, yang sepuluh bisa ribu kita orang yang. periksa PCR-nya. Saat ini angka kita, angka Indonesia itu baru ya mendekati 1.000 lah. Dari 1 juta itu baru mendekati 1.000. Target yang kita adalah minimal ke 5.000. Jadi bisa mencakup pemeriksaan PCR untuk 5.000 dari setiap 1 juta penduduk. Itu baru bisa kita gunakan datanya untuk menilai benar apakah kita sudah pada titik untuk sanggup menghadapi pandemi atau belum. Jadi kalau barangkali teman-teman suka mendengar kata-kata R0 dan RT, itu yang Iya, sekarang heeh. saya rame kan. Nah sebetulnya perhitungan R0 RT itu terutama untuk kalau R0 itu kan bawaan dari virusnya ya, sifat keganasannya. Kalau RT adalah
bagaimana kemampuan kita menghadapi pandemi. Nah, sebetulnya RT ini terukurnya mestinya dengan basis data yang kuat. Terutama adalah dengan tadi pemeriksaan PCR yang bisa mencakup minimal sampai ke 1% di seluruh penduduk. Saat ini kita belum. Secara nasional kita baru di angka sekitar 250 ribuan saat ini yang sudah kita periksa, 250. ya 250 ribuan, sehingga sebetulnya belum banyak yang bisa kita periksa. Maka sebetulnya untuk menetapkan betul bahwa kita sudah pada titik untuk mencapai RT berapa itu sebenarnya harus dilihat per wilayah. Ada wilayah yang memang sudah sanggup memeriksa PCR itu cukup, ya tanpa ada maksud apa-apa. Misalnya saya menyebut DKI. DKI ini sudah memeriksa sekarang sudah di angka 150 ribuan dari penduduknya 9 juta. Artinya dia sudah 1% lebih, ya, 1% hampir lebih, ya. 2%. Tapi banyak daerah lain itu yang kita belum sanggup. Nah, sehingga sebetulnya sekarang untuk menilai kapan kita harus bisa berani relaksasi, pelonggaran, harusnya adalah lihat secara parsial wilayah. Ada yang sudah bisa, ada yang belum. Nah, tentu kita perlu data lebih lengkap sekarang, misalkan untuk Solo misalnya seberapa. Nah, ini tentu yang lebih perso adalah beliau-beliau yang di dinas kesehatan, ya. Kami tidak memiliki data cukup lengkap seberapa, tapi kita berharap tentu keberadaan rumah sakit UNS dan UNS ini yang bisa melayani tadi itu minimal bisa membantu daerah-daerah di Solo Raya ini untuk bisa mendapatkan data yang lebih valid sebagai basis kebijakan, ya, untuk menetapkan kapan sudah tercapai RT yang kurang dari 1, kapan pertambahan kasus baru sudah bisa ditekan dalam setidaknya di 2 kali masa inkubasi. Itu kan data-data itu kan penting sekali untuk kita memutuskan relaksasi. Dok, ini kan kita berandai-andai tadi ya, ketika misalnya nanti rumah sakit UNS bisa melakukan PCR secara umum, artinya orang bebas bisa masuk gitu ya, melakukan uji. Nah, sebenarnya nanti itu prosedurnya seperti apa nih, Dok? Mungkin orang awam kan nggak tahu. Misalnya, oh, saya demam, saya mau tes PCR ke UNS. Nah, saya harus ngapain aja nih ke sana? Mungkin singkatnya gitu, Dok, biar masyarakat tahu nanti. Kalau nanti pada saatnya memang kami mendapatkan izin, tentu kami akan tetap melakukan dengan prosedur screening kesehatan yang benar. Screening kesehatan benar itu sekali lagi sebetulnya tidak tepat ya kalau orang itu datang tiba-tiba langsung ngomong saya pengen buat surat bebas PCR, sebetulnya tidak benar. Gitu. Yang benar tetap orang itu melalui proses screening dulu. Tadi ada proses anamnesis, wawancara, ada proses pemeriksaan fisik. Karena kalau nanti dari dua itu kita melihat ada indikasi orang ini kemungkinan adalah mungkin masuk ke level OTG atau apalagi ODP misalnya, maka otomatis itu justru kami tidak boleh memberikan surat keterangan. Justru kami harus melaporkannya ke dinas kesehatan sebagai suatu temuan epidemiologi bahwa ada orang yang diduga termasuk kelompok. Nah, ini kan harus demikian. Nah, kalau nanti semua dari pemeriksaan itu semua sudah clear, tidak ada indikasi, ya tidak ada kecurigaan ke arah COVID, kemudian oleh karena sebagai syarat perjalanan harus mendapatkan surat keterangan sehat dan harus dengan basisnya pemeriksaan PCR yang kami lakukan. Nah, tapi sekali lagi, mohon masyarakat memahami bahwa jangan kemudian ke rumah sakit itu langsung mengatakan saya pengen cari surat bebas COVID, itu memang itu tidak bisa, harus dengan pemeriksaan urologi. Gitu ya. Berarti artinya seperti orang, kalau saya lihat itu kan daftar tes PCR kan cukup ya, cukup mahal. Ini benar nggak, Dok? Sebenarnya berapa sih, Dok, pada umumnya? Ya, memang pemeriksaan PCR sekali lagi memang pemeriksaan yang tidak sederhana ya. Ada proses panjang. Sejak misalnya harus punya ruangan yang memenuhi persyaratan sebagai biosafety level minimal 2. Itu sudah suatu investasi sendiri yang tidak murah. Dan kita beli alat-alatnya juga banyak. Alat-alat yang sifatnya utama, misalkan biosafety cabinet, kemudian mesin PCR-nya sendiri, itu sudah sudah cukup mahal. Belum lagi nanti alat-alat pendukung, ya itu juga ada beberapa yang harus ada. Belum lagi juga bahan habis pakai, ya karena pemeriksaan ini kan prosesnya panjang, berurutan, dan pekerjaannya itu untuk ukuran-ukuran yang kecil. Kita bermain pada ukuran volume sekitar mikro. Jadi bukan lagi mililiter, tapi mikroliter. Kita membutuhkan kecermatan, alat-alat yang mampu mengukur dengan orde ukuran yang kecil tadi ya, yang mikro tadi. Itu memang membuat biayanya cukup tinggi. Nah, kami pada dasarnya saya berharap justru ke pemerintah itu begini, pemerintah menetapkan standar bahwa untuk pemeriksaan PCR itu standarnya sekian, itu lebih aman sebetulnya. Karena berarti kan menjadi kesadaran bersama bahwa memang ini ada kebutuhan.
Nah, sejak 2 minggu lalu kami sudah menyetorkan ke Kementerian Kesehatan, karena diminta oleh Kementerian Kesehatan untuk menyetorkan berapa sih perhitungan unit cost atau biaya Mhm. pemeriksaan secara real untuk PCR itu, dan kami sudah laporkan. Nah, ini Mhm. sedang digodok oleh Kementerian Kesehatan, mendapatkan masukan dari beberapa rumah sakit sebagai sampel. Nanti akan kita berharap akan diterbitkan surat yang keputusan yang lebih jelas mengenai Mhm. tadi seberapa sih sebetulnya eh, eh, biaya pemeriksaan yang wajar untuk PCR. Nah, Mhm. itu nanti akan bisa jadikan pegangan bersama. Bahwa nanti kemudian ada, katakanlah ada margin yang boleh ditambahkan, misalnya kan tiap daerah tentu ada kekhususan ya, misalkan tarif biaya pemeriksaan pokok sekian. Nah, boleh memberi margin misalnya, atau katakanlah dalam bahasa orang transportasi boleh ada tuslah, kalau Mhm. gampangnya begitu ya, Iya. boleh diberi tuslah berapa. Nah, ini kan menurut saya itu lebih baik. Karena kami Mhm. juga mendengar saat ini di luar bahwa ada beberapa pihak, ini saya tidak menyebut Solo ya, saya Iya, menyebut heeh. saya bahwa ada yang menawarkan pemeriksaan ini dengan variasi harga yang cukup variatif terserah. Ini kan sebetulnya tidak nyaman bagi masyarakat dan juga tidak nyaman bagi kita sendiri yang Mhm. di sini ya. Mhm. Apalagi bagi kami yang masih pemerintah, kalau tidak ada penetapan seperti itu berisiko. Mhm. Nah, berarti nanti kan suatu saat kan diaudit oleh keuangan negara kan Mhm. diaudit ya. Nah, kalau kita nggak ada pegangan kan sebetulnya berat. Mas, sebenarnya kami juga berharap Kemkes memberikan kepastian mengenai izin untuk boleh melakukan pelayanan secara mandiri tersebut, Mandiri. termasuk untuk menetapkan misalnya biaya pemeriksaan sekian. Itu memang segitu, Dok, ya? Misalnya, yang saya tahu itu antara, 750 sampai 3,5 juta. Nah, itu memang kisaran segitu atau gimana, Dok? Ya, Artinya perlu biar perlu dirinci mungkin, mhm, kalau yang 750 ini barangkali rapid test ya, barangkali heeh, ya. heeh. Kalau yang PCR saya kira angkanya tentu tidak 750 saya kira kalau PCR ya. Karena PCR itu secara hitung-hitungan aja memang cukup tinggi. Pernah ada Mmm. yang melaporkan secara hitung-hitungan nasional atau bukan salah, hitung-hitungan secara kasar-kasaran itu antara di angka sekitar 1,7 sampai dengan Mhm. 1,9 sebetulnya Mhm. Mmm, pemeriksaannya. mhm. Ini Jadi 1 sampai 2 juta lah, Dok, ya? Seperti itu ya, ya, Dok, ya? ini untuk yang rata-rata ya, Mhm. dan semua masih dicukupi sendiri. Mhm. Tentu nanti misalnya kalau misalnya Kemkes mengatakan Anda boleh melayani, tapi untuk komponen misalkan komponen reagen Mhm. harus ditarik misalnya, karena itu Mhm. kami beri donasi. Lah tentu kan lain lagi. Baik Nah, lah. barangkali Iya, iya, siap. kalau tadi misalnya ketemu angka 700-an tadi barangkali karena reagennya dibantu oleh pemerintah juga bisa ya. Tapi kalau yang saya sebut tadi adalah hitung-hitungan secara rata-rata sekian itu hitung-hitungannya. Mhm. Mhm. Dok, ketika misalnya nanti orang sudah melakukan tes PCR, kemudian hasilnya, memuaskan ya, negatif gitu, seperti itu gitu. Nah, apakah dia kemudian terjamin gitu ya, terjamin bebas dari corona, Dok? Atau Ya, seperti apa nih, Dok? seperti saya sebutkan tadi selalu bahwa pemeriksaan laboratorium itu sebetulnya pada dasarnya secara umum ya hanya berlaku pada saat dilakukan pemeriksaan. Ini Oh, khususnya mhm. untuk yang sifatnya adalah yang penyakit-penyakit infeksi. Mhm. Beda misalnya penjaringan misalnya periksa kolesterol, misalnya Nggih, contoh aja nggih, kolesterol. nggih. Kolesterolnya berapa? Oh 250 misalkan. Lah Mhm. ini uh, akan dapat dianggap bahwa dia itu dianggap bahwa memang Anda rata-rata kolesterolnya 250 dalam Iya. waktu sekian, dalam waktu sekitar sekitar berapa hari itu kan sekian terus, karena tidak banyak perubahan. Tapi kalau orang periksa penyakit infeksi, maka harus hati-hati, karena berarti itu sebetulnya hanya berlaku pada saat dilakukan pemeriksaan. Mhm. Anggap aja misalkan hari ini siapalah gitu ya, Mhm. diambil swabnya diperiksa dengan PCR. Maka ya sebetulnya hanya untuk hari ini. Mhm. Jadi jangan terus merasa, wah saya apalagi Bebas baru gitu ya, bisa rapid test, seenaknya gitu ya, Dok, ya, ya gitu ya? baru rapid test Mmm. non reaktif sudah langsung merdeka ya, jangan, itu Gitu enggak ya, Dok, ya? merdeka. Mhm. Mhm. Bahkan PCR yang negatif saat ini pun, hari ini pun, bukan berarti lantas 1-2 hari, seminggu lagi sudah dianggap bebas, ya tidak juga, tetap Tidak harus juga. hati-hati. Heeh. Jadi sebenarnya gini Mas, pemeriksaan PCR sendiri itu sebetulnya tidak lama. WHO menetapkan standarnya 3,5 jam. 3,5 jam Ya, sebenarnya, Dok, ya, gitu? tapi itu hanya berlaku kalau kita misalkan mengerjakan satu sampel, Nggih. sejak kita mulai kerja sampai selesai, itu 3,5 jam selesai, satu Mhm. sampel. Nah yang lama justru begini, ketika kita mendapatkan kiriman sampel itu kan diwadahi dalam Nggih, wadah yang tertutup rapat, tertutup. ya harus aman.
dari beberapa rumah sakit. Nah, justru kami itu harus melakukan proses awalnya adalah melakukan namanya membuka wadah dulu. Membuka wadah, mencocokkan Nggih, datanya, melihat kondisi sampelnya rusak atau tidak, gitu ya. Nah, nggih. itu udah dicatat semua, habis itu kita siapkan bahwa dari wadah sampel rumah sakit itu harus kita pindah ke wadah khusus yang untuk pemeriksaan itu. Nah, nanti setelah semua dari rumah sakit berbagai banyak dus, banyak banyak kardus, banyak wadah, banyak box itu semua sudah clear semua, tercatat semua, sudah kepindah ke tabung khusus semua. Nah, kita baru mulai kerja, Nggih. mengerjakan. Nah, kita kerjakan, selesai, nanti setelah selesai kita mesti buat laporan. Mhm. Laporan itu adalah kita kirimkan ke masing-masing rumah sakit yang mengirim, maupun ke dinas Ke kesehatan dinas kesehatan. tempat tinggalnya yang diperiksa. Nah, Mhm. jadi sebetulnya kadang-kadang yang lebih lama justru ini proses untuk Prosesnya. kita membuka wadah, menyiapkan semua, mengecek semua, menulis semuanya, melakukan pemindahan ke tabung khusus tadi semua clear semua Mhm. dulu, baru mulai periksa. Sama nanti buat laporan. Dok, kemudian kita bergeser ke tema lain yang tadi sempat Iya, dibicarakan di awal, yaitu soal ya. apa namanya organisasi penerbangan gitu ya. Jadi orang Mhm. yang akan terbang, orang yang akan melakukan perjalanan perjalanan menggunakan pesawat dan sebagainya itu minimal ada surat-surat tadi seperti itu. Nah, Iya. eh, Bahwa ada ketentuan untuk harus melakukan pemeriksaan PCR sebelum terbang. Ini tujuannya baik. Hanya memang untuk melaksanakannya tadi agak repotnya. Karena belum banyak fasilitas untuk meriksa PCR. mm, Kedua juga rumah sakit seperti kami ini, masih milik pemerintah seperti kami ini, sejauh ini masih belum diizinkan kan begitu. Jadi kan mm, kita jadi repot. Nah untuk itu, ketika tadi malam saya mendengar kabar bahwa ada mulai digunakannya rapid test antigen, disebarkan ke daerah, maka kami usul justru sebetulnya itu lebih tepat. Jadi daripada kita sebelum sebelum terbang itu cek rumah sakit ngurusin nunggu ya. berapa hari gini-gini ya, kita mending di bandara atau di poliklinik dekat bandara sana, katakanlah di kantor kesehatan pelabuhan misalnya itu ya, itu kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan ini rapid test antigen Antigen. dan rapid test antibody secara Mm, simultan. Rapid test antigen untuk menilai ada tidaknya virus aktif, rapid test antibody untuk menilai apakah tubuh sudah bereaksi atau belum. mm, Nah, mm, adanya virus dibuktikan dengan antigen tadi, otomatis membuat dia tidak berterbang. Adanya antibody itu jadi juga menunjukkan mm, tubuh merespon adanya virus. Walaupun mungkin virusnya sudah bersih atau belum, tapi jelas ya. tubuh merespon. Maka sama-sama, kalau rapid test antigennya reaktif ataupun rapid test antibody-nya reaktif, apalagi ya itu maka dia tidak boleh terbang. Itu lebih Mm. mudah. Dok, berarti kalau konteksnya nanti di apa namanya di bandara itu ada tadi ya, misal pos kesehatan tadi. Nah, itu kan kalau RSUNS kan dekat dengan Bandara Internasional Adi Sumarmo. Nah, ini apakah sudah ada komunikasi dok ke depan atau seperti apa gitu rencananya gitu? Kami secara resmi belum belum mendapat ini ya, walaupun KKP memang sudah berpaket telepon ke kami Iya, untuk memastikan kemampuan layanan ini. Karena memang bagi KKP juga serba salah. Mau mengizinkan orang terbang belum ada suratnya, tapi iya, kalau mau syaratkan, lah saya kemana kan? Ini maka iya. kami juga didorong oleh KKP untuk bisa melayani itu. Mm-mm, Maka kami juga sampaikan untuk mohon dibantu ke Kemenkes, kita juga bisa. mm-mm. Dinkes sebenarnya juga sudah berharap kami bisa melayani di Dinas Kesehatan di Solo Raya, karena Dinas Kesehatan juga mendapatkan beban ketika banyak orang yang mau terbang tapi tidak bisa, Oh, otomatis kan juga mengeluhnya ke pemerintah ke daerah ya. pemerintah daerah. Nah, akhirnya pemerintah daerah juga akhirnya Dinas Kesehatan yang Iya. mendapatkan beban. Maka Mm, sebenarnya juga berharap kalau bisa kita melakukan mm, itu supaya nanti bisa menjadikan mudah bagi masyarakat. Ya semoga ada kabar baik. Jadi di samping tadi kami usulkan dengan rapid test antigen, kami juga kalau nanti kita diizinkan melakukan PCR juga kita lakukan. Nah, karena begini, kalau dengan rapid test antigen antibody itu orang yang sudah pernah reaktif dengan rapid test antibody, memang dia akan tetap reaktif. Berarti untuk orang yang seperti ini, kalau nanti harus terbang, dia memang mau tidak mau harus PCR. Tapi iya. PCR pada orang yang sudah pernah kena itu kan yang buktikan masih ada tidak virusnya. Kalau itu kan lebih mudah. Mm-mm. Nah, kan ini kondisinya beda dengan orang yang belum pernah terinfeksi, kita buktikan dengan PCR itu perlu waktu. Dok, mungkin selain apa namanya eh,
di bandara ini ya, yang Ya, sudah menerapkan ini mana dok? Adakah di Indonesia? belum, Belum belum. ada ya? Kabar terakhir yang pekan lalu, hari Jumat juga pekan lalu, saya ikut diminta untuk memberikan masukan ke INACA, INACA itu saya nggak lupa sekali, tapi semacam asosiasi perusahaan penerbangan ya se-Indonesia dan IATA, travel agency apa gitu Iya. itu. Kami dimintanya bagaimana cara untuk screening pasien dari sudut pandang risiko penularan, ya kami usulkan itu yang menggunakan antigen. Sempat memang Bandara Bali itu punya rencana melakukan PCR di bandara. Tapi kan kita bayangkan, nanti kalau orang datang mesti PCR kan nunggunya lama kan? Iya, benar dok. Nah, nanti malah jadi bingung kan. Nah, kita usulkan, mending kalau mau coba kita lakukan dengan rapid test antigen saja, sehingga nanti lebih cepat segera diketahui, dan itu adalah hasil saat itu juga. Jadi kondisi saat itu. Bandara ini kan kerumunan Ya. orang itu kan ada di stasiun sama terminal. Nah itu penting nggak dok? Nah, Seperti itu. betul. Itu juga termasuk sebetulnya, ya bagian juga harusnya kita cek juga. Karena ternyata juga akan terjadi perbedaan antar wilayah. Makanya apalagi kalau apalagi di stasiun terminal ya, kalau sampai nanti harus ada PCR di sana kan tidak bisa kita bayangkan betapa ribetnya kan. Maka ya kami usulkan kalau menentukan diterapkan, nanti kita gunakan tadi rapid test tadi secara simultan tadi. Saya kira itu jalan tengah yang cukup baik ya. Kita artinya mendapatkan tujuannya untuk mencegah risiko penularan, tapi juga dapat dilaksanakan dengan praktis lah, tidak sampai harus memakan waktu yang lama dan membuat antrian panjang. Dok, mungkin terakhir dok, soal penerapan new normal. Nah ini kan masih ya beberapa daerah sudah mulai persiapan, baik itu Solo, kemudian Klaten, kemudian Sukoharjo dan sebagainya. Kemarin sudah dari pemerintah daerah sudah melakukan pemantauan ya di tempat keramaian, baik itu pasar, kemudian mal, kemudian jalan dan sebagainya. Apakah masyarakat menggunakan masker atau tidak, kemudian jaga jarak atau tidak. Nah mungkin yang paling penting untuk apa namanya, selama new normal ini apa nih dok yang paling penting ditekankan oleh masyarakat ya, karena kita memang melihat budaya masyarakat kita itu kan ya beda-beda gitu ya, meskipun di Solo Raya kulturnya sama tapi kan beda-beda, ada yang manut ada yang enggak. Nah apalagi saat ini pandemi masih cukup tinggi ya, masih terjadi terus. Nah ini apa nih dok yang perlu ditekankan kepada masyarakat itu? Kami berharapnya adalah konsistensi dan komitmen kuat dari pemerintah. Supaya pelonggaran tersebut diikuti juga dengan penegakan aturan yang konsekuen. Misalnya, kalau kita betul membuka, katakanlah misalnya pasar, ya seperti contoh di Solo juga itu kan dibuat pasarnya dibuat dengan pemetaan khusus, jarak khusus, semua harus pakai masker, harus jarak tempat cuci tangan. Nah, berarti pemerintah juga harus konsekuen. Ya mohon maaf, bukan kita tidak kasihan, tetapi kalau sampai ada orang yang berjualan tapi tidak mau pakai masker, ya tidak boleh. Gitu. Ini kan istilahnya ada timbal balik ya. Iya. Kita melonggarkan untuk mendukung kehidupan sosial ekonomi, tapi juga harus ada tanggung jawab. Nah, tapi misalkan ada yang tidak mau menepati area, itu yang salah, harus ditindak. Yang tidak mau pakai masker ditindak juga. Gitu. Kita berharap nanti nyun sewu teman-teman yang di kuliner ya, sebisa mungkin adalah take away, artinya jangan makan di tempat untuk menghindari kerumunan. Iya, kemudian Dan dalam hal nyun sewu melayani ini penyajian juga harus ya mohon maaf ya, kita masih suka kadang kan tanpa menggunakan sarung tangan, itu kita harus mulai kita sampaikan sarung tangannya kita pakai yang dari plastik itu kan untuk dimakan kan. Satu kali pakai itu. Ya kadang-kadang kan ada yang nyun sewu ya dicomol-comol itu kan ya. Sekarang kan kita gitu agak ya. mikir juga kan risiko ya. Sama-sama kita jaga. Nah, hal seperti ini menurut saya harus kita sampaikan sehingga kita saling tenggang rasa wang sinawang. Para sosial ekonomi tetap harus kita beri ruang, tapi secara standar kita juga berusaha untuk tekankan. Dan pemerintah harus konsekuen supaya mendidik masyarakat bahwa kebebasan yang kita dapatkan itu adalah bagian dari tanggung jawab sosial kita. Nah ini kita harus kita tekankan seperti ini. Ini supaya kita berhenti dari polemik, berhenti dari perdebatan mengenai antara kesehatan dan ekonomi. Menurut saya dua-duanya ini sama-sama tidak pas untuk kita perdebatkan. Anggap aja misalkan kasarannya ekonomi ini gasnya, kesehatan itu remnya.
Ya kalau ngerem terus ya kapan sampainya gitu kan ya. Iya iya Tapi iya. kalau gas terus tidak pernah rem ya bisa aja nabrak-nabrak Nabrak, kemana-mana. ya, Maka heeh, ya memang harus kendali antara gas rem ini harus tepat lah untuk mhm. kita tetap jalan aman tapi juga sampai tujuan ya begitu. Jangan terus berhenti total kan direm juga jangan terus gaspol terus ya ini juga nggak pas. Ini kita buat keseimbangan seperti itu. Ngeten. Artinya kalau di Solo Raya ini kan grafiknya masih naik turun ya, Dok, Masih naik untuk turun masih terserah. Masih naik fluktuatif gitu. turun. Nah, Ya. khusus untuk Solo sama Sukoharjo kemarin juga, apa namanya, menambah KLB ya. Ya, nah, mungkin untuk di Solo Raya ini nanti menghadapi tadi ya, situasi new normal ini kira-kira sangat memungkinkan nggak, Dok? Kalau usul saya, kita harus bicara secara parsial geografis maupun parsial sektor. Mmm, Parsial geografis artinya memang bahkan untuk sewilayah Solo atau sewilayah Sukoharjo sekalipun, sebenarnya Dinkes itu punya pemetaan. mhm, Area mana yang masih berisiko tinggi, area mana yang lebih rendah risikonya itu sebetulnya punya pemetaan. Jadi bisa aja penerapannya nanti itu memang bertahap. Bertahap dalam arti wilayah mana dulu. Nah, katakan misalnya sebetulnya misalkan pasar mana yang sudah boleh, misalkan begitu ya, heeh, karena sudah dilakukan di situ sudah dilakukan proses misalnya persiapan layout tempatnya, persiapan protokol kesehatan, cuci tangan supaya siap, kemudian sudah dilakukan rapid test massal. Seperti kan sekarang wilayah Solo Raya kan banyak kan ya pasar di iya, rapid test massal kan iya, untuk menilai sudah betul daerah ini sebetulnya sudah berapa banyak. Nah, berapa banyak yang berisiko. Itu nanti di situ bisa kita nilai bahwa oh di sini sudah boleh. Tapi mungkin saja yang sana masih belum. Kan bisa juga. mhm, Nah, begitu. Itu secara geografis. Secara sektoral juga bahwa misalnya mungkin sektor-sektor seperti perdagangan, kegiatan ekonomi itu bisa dipertimbangkan untuk ada prioritas. Tapi seperti misalkan sekolah, ini kita masih berpikir panjang. Karena sekolah, standar bersekolah lebih tinggi. iya Dia berkaitan dengan anak-anak. Yang di situ itu memang tempat berkumpul dari berbagai daerah, iya, benar, satu tempat. Dan kita harus sadari tentu bagi anak-anak tidak seperti kita sudah dewasa ya. iya Kemampuan sosialnya, kemampuan berpikirnya untuk mampu menjaga diri kan tidak seperti kita. iya, Misalnya lagi katakanlah harusnya ada jarak, misalkan. Tentu harus berpikir lagi kan bagaimana membuat semua tetap bisa masuk tapi tidak berdempetan. Ini kan mhm, juga bukan pekerjaan gampang. Kami sebagai orang kesehatan dan orang pendidikan sebenarnya tidak dalam posisi seolah-olah menjadi berhadapan-hadapan bahwa kami tidak boleh iya, perluasan, tidak boleh pelonggaran, itu juga tidak. Tapi kami berusaha memberikan advice, memberikan saran, yang itu ada basis ilmiahnya, ada iya, basis pemikirannya, secara komprehensif. Kami juga tidak tutup mata, kami juga tidak seolah tidak mau tahu juga tidak. mhm, Sebaliknya, mohon pemerintah juga transparan dan jujur. Begini maksud saya, data-data yang disampaikan tentang perkembangan kasus itu jujur kalau secara nasional sebetulnya belum bisa kita pakai. Karena mhm, data nasional ini masih cukup kabur sebetulnya. Nah, untuk itu mmm, kita harus gunakan data-data yang sifatnya sudah data lokal. lokal ya, Dok, ya, Lokal, artinya seprovinsi, mungkin sekota, kota, bahkan sesolo pun mungkin juga bisa aja misalkan daerah sana masih belum, daerah sini sudah, itu juga bisa terjadi. Nah, ini mhm, makanya nanti penerapannya jangan seolah menjadi digebyahuyah. iya, Harus ada proses. Nah, ini kita mohon pemerintah juga jujur mengatakan bahwa yang sana kami boleh karena begini, yang sana belum boleh karena begini, itu ada. mhm, Nah, mhm. itu kami mohonkan demikian ini. Mungkin singkat, Dok, penutup, Ya, agar masyarakat tidak panik tetapi tetap waspada, Dok, dengan masa tadi ya adanya pelonggaran di masa, ya, masih pandemi. Mungkin ya. singkat, Dok. Saya sudah sejak sebulan lalu menyampaikan ini pelan-pelan dengan sebuah kata-kata bahwa jangan salah bahwa bisa saja kitalah yang menularkan. Mhm, Jangan sampai kita selalu berpikir bahwa orang lain itu menularkan. Karena bukan tidak mungkin. Kita inilah yang sudah terinfeksi, kita yang sudah kena virus, tapi kita tidak ada gejala. Sehingga kita bisa menularkan tanpa sadar. Untuk itu, kalau namanya cuci tangan pakai sabun, jaga jarak dan pakai masker, itu terapkan untuk diri sendiri yang utama. Jangan untuk orang lain dulu. Nanti kalau semua orang sudah wang sinawang menjaga diri masing-masing, maka akhirnya bisa kita harapkan baik. Karena kalau yang pakai masker hanya sebagian, dalam berbagai penelitian mengatakan hampir tidak ada bedanya. Baru bisa beda kalau semua pakai masker, maka ada dampaknya. Kalau hanya sebagian, ternyata hasilnya tidak banyak bedanya dengan yang kalau tidak pakai masker. Maka kunci saya adalah mari kita wang sinawang. oke deh. Ya,
Demikian Tribuners, diskusi hangat kita bersama juru bicara gugus tugas COVID Rumah Sakit UNS, Dr. Tonang Dwi Ardianto yang sekaligus juga Wakil Direktur. Terima kasih Dok, mungkin bisa kita sambung di lain kesempatan. Mari kita tutup Dok ya. Terima kasih Dok. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.